Di balik mata kamera. Sahabat di balik mata kamera, saat ini saya akan menghadirkan salah satu inspirasi buat kita semua. Dia adalah seorang yang sangat berjasa banget bagi karir saya ya, khususnya di bidang entertain. Selain itu juga dia adalah seorang pelatih model, seniman, terus juga dancer juga ya. Nah untuk itu kita langsung aja kenalan dengan beliau ya, Kak Agus. Halo Bosku. Alhamdulillah kita akhirnya ketemu lagi ya Kak Agus ya. Betul. Lama banget nih nggak ketemu. Luar biasa ya. Jadi Makin keren ya. alhamdulillah kakak juga makin ganteng nih kayak ini ya. Jadi Kak Agus ini adalah orang yang sangat berjasa banget di karir saya ya. Khususnya di model dulu saat itu ya Kak ya. Apa dulu Kak teman-teman di balik mata Halo kamera? semua di balik mata kamera. Sekarang saya Kak Agus Scarlett ini bersama. Ini salah satu murid Kak Agus dulu namanya Anggarian Putra. Dan dia sekarang udah sukses luar biasa banget di Jakarta. Udah jadi pemain sinetron dan luar biasa sekali. Dan saya sangat bangga sekali pernah menjadi guru dia untuk jadi coach. Ya semua itu nggak lepas dari sosok beliau nih. Jadi dulu Kak saya waktu gabung di Scarlett Model ya, itu waktu saya zaman SMA itu tahun 2008 berapa ya? Zaman-zaman dulu Kak. Kak Agus ini mungkin karena banyak melatih. Karena banyak banget ya jadi, saat jujur itu. Kak Agus sudah lupa. Angga aja ngingatnya sejak waktu SMA itu Iya, kapan gitu. kalau SMA berarti bukan SMP ya? SMA kelas 1 saat itu. Dan ceritanya tuh yaitu kalau kita flashback ke belakang cerita ya, kita sedikit bercerita ya, nostalgia ya sebelum saya masuk ke agensi modelnya Kak Agus itu, saya itu adalah orang yang sangat benar-benar nggak percaya diri orangnya, terus minderan. Tapi saya itu memiliki sebuah impian di mana saya ingin menunjukkan kualitas saya, tapi ya itu kebentur dengan rasa kurang nggak percaya diri itu Kak. Tapi berkat Kak Agus hingga akhirnya saya mengenal dunia model dan itu pada akhirnya mengubah hidup saya menjadi lebih baik lagi. Ya Kak ya. Sejarah Scarlett itu apa sih? Filosofinya tuh apa? Kenapa jadi dinamakan Scarlett kayak gitu? Oke. Sejarah dari Scarlett atau filosofinya sendiri itu sebenarnya iseng aja sih. Awalnya itu membuat sebuah grup awal-awalnya gitu kan. Membuat itu di tahun 2000. Awalnya itu berawalnya sebenarnya itu kita tuh backgroundnya dari penari dulu, dari dancer gitu. Jadi kan. awalnya tari dulu di sebelum model. Dancer dulu. Dulu. Gitu. Terus lambat laun dengan seiring berjalannya waktu, Kak Agus tuh ikut pelatihan modeling school dulu di Surabaya. Di Surabaya. Ya, ikut pelatihan bagaimana menjadi seorang guru model gitu. Itu di tahun 2003. Nah dan pada akhirnya di sekitar tahun 2004 itu Kak Agus mulai pertama kali itu membuka modeling school di Banjarmasin kayak gitu. Kalau secara filosofi itu artis karir itu nggak ada sih. Nggak ada. Cuman suka aja dari namanya kayak gitu. Suka ya namanya ya kayak. Dari namanya gitu. Oke, berarti sejarah Scarlett itu udah berapa tahun berdiri Kak? Oke, kalau dihitung dari tahun 2000 dan sekarang di tahun 2023, sekarang itu udah berjalan 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun berkarya. Luar biasa ya. Iya, betul sekali. Jadi Scarlett Model ini emang terkenal banget ya, memiliki model-model yang luar biasa, yang sangat berprestasi dan juga keren-keren Kak. Dan salah satunya adalah kamu. Alhamdulillah. Kamu sekarang udah sukses luar biasa Enggak, sekali di Kak. Jakarta. Masih sama-sama Kak, Kamu kita udah masih jadi belajar. artis, sudah jadi pemain sinetron, udah jadi aktor yang luar biasa. Itu saya sangat bangga sekali. Tapi tetap di balik semua itu ada sosok beliau nih yang nggak bisa saya lupain. Jadi kalau misalkan ada teman-teman nih di podcast di lainnya di Jakarta, kalau misalkan berbicara masa karir Kak, saya selalu menyampaikan bahwa semua itu berawal dari Kakak gitu. Oke. Iya, jadi apapun itu kita jangan pernah melupakan
dari mana kita berasal dan siapa orang yang berjasa dalam hidup kita. Seperti itu. Berarti Scarlett udah 23 tahun. Tentunya banyak banget ya perbedaan dan perubahan. Nah, kalau menurut kakak sendiri tuh model yang dulu ya Kak ya? Dulu entertain di 23 tahun silam itu sama yang sekarang, bedanya apa nih? Yang khususnya jelas, di Banjarmasin ya? berarti kalau misalnya ruang lingkupnya di Banjarmasin, yang jelas itu lebih berkembang deh. Lebih berkembang. Kalau zaman dulu kan itu nggak ada digital ya, sosial medianya nggak ada gitu. Jadi dengan seiring berjalannya waktu, dengan kemajuan era digital, sekarang dunia model semakin berkembang kayak gitu. Dan sekarang itu banyak banget pageant yang bisa dijadikan contoh acara-acara kompetisi-kompetisi model atau YouTube juga yang bisa dijadikan barometer mereka gitu untuk bisa berkembang. Sebuah wadah gitu. ya. Betul sekali. Platformnya kayak gitu. Jadi dari situ mereka tuh bisa cepat berkembang. Terus dengan mengikuti beberapa kompetisi-kompetisi juga di Banjarmasin pada khususnya kayak gitu. Dan jenjang mereka untuk bisa melanjutkan ke tingkat nasional itu akan lebih mudah terbuka ketika mereka banyak mengikuti kompetisi-kompetisi di daerah kayak gitu. Iya. Karena banyak audisi-audisi juga kan yang diselenggarakan. Iya, iya. Seperti itu deh. Jadi yang jelas lebih berkembang sih. Lebih berkembang ya. Betul. Sebenarnya udah dari dulu ya, ada model dan dancer. Betul. Sekarang itu arahnya kemana Kak? Sebenarnya balance aja deh, balance. Seimbang ya? Seimbang. Jadi dua-duanya jalan kayak gitu, beriringan kayak gitu. Cuman kalau dari job desk-nya tuh lebih berkembang di dancer sebenarnya. Di dancer. Karena kebutuhan untuk orang-orang mencari dancer untuk mengisi acara-acara gitu banyak banget kayak gitu. Iya. Kalau untuk modelingnya bukan tidak ada saja, cuman tidak terlalu banyak saat ini kayak gitu. Tidak terlalu banyak untuk saat ini. Cuman ya? lebih banyak kompetisi-kompetisi aja seperti itu. Jadi Kak Agus beliau ini juga pernah mengikuti audisi ya, Indonesia Mencari Bakat. Ya Kak ya, masuk gimana Kak? Gimana ceritanya itu bisa 2010. kayak gitu tuh Kak? Itu kita ikut audisi di tahun 2010. Audisinya di Banjarmasin atau langsung ke Jakarta Audisinya saat di itu? Banjarmasin. Ya, itu di Indonesia Mencari Bakat ya, di salah satu TV swasta di Jakarta. Dan alhamdulillah Kak Agus bersama teman-teman terpilih menjadi wakil Kalimantan di ajang itu, dan kita langsung go nasional kayak gitu. Luar biasa. Itu satu kebanggaan sendiri. Betul. Di daerah kita, menurut saya pribadi ya Kak ya, Betul. di daerah kita khususnya di Banua ini Kak ya, sebenarnya banyak banget potensi-potensi anak-anak muda nih Kak. Betul. Cuma mungkin untuk wadahnya mungkin bingung mau ke arah mana gitu. Betul. Apalagi sekarang kan mungkin banyak ya orang-orang yang mengatasnamakan agensi ataupun sekolah kayak gitu lah. Okay. Cuma arah tujuannya kadang nggak jelas ya Kak ya. Betul. Nah kalau kakak sendiri kan udah 23 tahun ya, 23 tahun tentunya banyak banget nih hal-hal atau masa-masa yang dilewatin dulu Kak ya. Nah untuk awal itu susah nggak untuk mencari murid itu Kak? Oke, baik. Yang jelas pasti dong kita, apalagi dulu bukan zaman digital ya, handphone aja tuh hampir nggak ada gitu kan. Betul. Jadi medianya itu kadang-kadang cuman kita tuh kayak mendatangin sekolah-sekolah untuk promosi. Misalnya kita mendatangi sekolah A, kita promosi gitu. Mau nggak dilatih gitu. Jadi kita kayak mendatangin gitu loh. Mau nggak kita latih untuk modeling? Mau nggak kita latih untuk nari atau dancing kayak gitu kan? Atau misalnya mendatangi sekolah untuk mencari kegiatan ekstrakurikulernya kayak gitu kan. Nah terus kalau misalnya sekolahnya respon dengan baik, ya kita jalan gitu loh. Kita jalan. Jadi itu sih proses awalnya kayak Proses gitu. awalnya. Iya. Jadi kitanya, Kak Agus yang mendatangin gitu loh. Karena kan nggak ada media promosinya seperti itu. Media promosinya susah kayak gitu. Dulu. Nah kalau bedanya dengan sekarang, banyak kan platform untuk media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok juga kan, kita tuh udah bisa mempromosikan dengan mudah dan dengan cepat kayak gitu. Tinggal kita memikirkan kualitas kitanya aja gitu loh, kualitas dan skillnya kita seperti itu deh. Mungkin ada lagi Kak yang mungkin masih ingat sampai saat ini proses dalam pembentukan atau berjalannya karir dari Scarlett Model. Oh iya betul, panjang sih sebenarnya. Panjang. Yang jelas banyak kerikil yang dilalui untuk bisa menjadi kokoh seperti sekarang. Gitu. Yang jelas satu hal yang harus kita ingat bahwa kesuksesan itu adalah intersection point antara kesempatan dan kesiapan. Saya yakin semua orang tuh pasti punya kesempatan yang sama. Betul. Tapi apakah setiap orang itu bisa konsisten gitu loh untuk bisa bertahan? Nah itu susahnya. Betul. Nah jadi makanya saya bilang antara kesempatan dan kesiapan itu harus imbang.
Harus imbang. Iya, karena bicara soal kesempatan, saya yakin semua orang pasti bisa sih punya kesempatan. Tapi yakinkah untuk siap, bisa konsisten dan bisa bertahan kayak gitu? Itu yang saat ini bisa saya lakukan. Karena saya bisa bertahan sejauh ini karena saya konsisten. Berarti Scarlett ini termasuk sekolah model dan dancer terlama ya di Banjarmasin ya? Kalau bisa dibilang Yang masih sampai yang saat ini masih- eksis. Betul. Yang Iya. masih bisa bertahan, yang masih bisa berjalan seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita berpikir 23 tahun tuh waktu yang panjang banget Kak. Lama Otomatis kan banget. banyak banget nih mungkin murid-murid Kak Agus. Iya. Mungkin udah ribuan kali Ribuan. ya. Ribuan ya. Ribuan. Ada nggak Kak kayak misalkan kayak Reoni mungkin Oke. kayak gimana gitu? Setiap Untuk tahun jumpa memang kita setiap ada tahun. reuni deh. Setiap tahun memang kita ada reuni. Kumpul ya. Itu di setiap bulan puasa. Oh biasanya Jadi ya. momennya itu ditempatkan pada saat bulan puasa karena Bukber, kebetulan kegiatan sanggar Kak Agus itu di bulan puasa itu kita kurangi. Karena kan ada kegiatan puasa kan, dan ibadah juga kan. Jadi di situ kita memanfaatkan momennya untuk mengadakan reuni. Cuman karena muridnya itu terlalu banyak, jadi yang ingat-ingat saja diundang. Ingat-ingatnya saja ya. Dan saya jujur lupa dengan kamu. Ya aduh Karena saya kamu udah sukses banget. saya udah dilupakan Tapi saya gimana. mikirnya Kalau saya gini, ingat terus. Kalau saya ngundang ya, tapi datang nggak sih gitu kan? Jadi Kalau saya kayak di Banjar gitu. saya pasti datang nih karena beliau ini adalah sosok yang sangat penting banget di dalam karir saya. Wajib hadir dong ya. Dan saya tuh lihat aja sih dari sosial medianya kamu, aduh, saya bangga gitu kan, saya terharu ketika kamu tuh sekarang udah jauh banget lebih berbeda dari yang dulu gitu loh. Dari semuanya kayak gitu, dan itu sangat membanggakan buat saya. Kalau menurut saya sih maksudnya tuh hidup itu adalah pilihan kayak. Oke. Ketika kita dikasih kesempatan, betul kata Kak Agus tadi ya, kita harus konsisten, serius menjalani itu. Betul. Karena kembali lagi tidak ada sesuatu yang instan ya. Betul. Semua itu memang butuh proses dan kalian harus yakin bahwa segala proses ataupun yang kita lakukan sungguh-sungguh tuh kelak akan menjadikan sebuah hal yang bagus juga untuk kita kan. Oke. Gitu. Contohnya kayak Kak Agus kan ya. Dia mendirikan sebuah sanggar ya yang bernama Scarlett Model itu. Mungkin kalau misalnya kita di sini ya, kita udah melihat itu udah eksis ya. Padahal di balik itu ada cerita tersendiri ya. Iya, betul. Bagaimana jatuh bangunnya, cara menemukan teman-teman yang bergabung, suka dukanya seperti itu kayak. Yang jelas buat adik-adik angkatan yang sekarang yang pengen mungkin bisa lebih berkembang, lebih banyak, lebih bagus lagi gitu kan. Saya rasa yang satu hal yang harus kita ingat adalah bahwa kita tuh harus totalitas gitu loh. Harus totalitas. Terus kita juga harus maksimal dalam melakukan kegiatan ini gitu loh. Jadi jangan setengah-setengah, jangan nanggung. Karena kalau kita nanggung, hasilnya juga akan nanggung gitu loh. Iya. Nah, jadi penting sekali totalitas itu dalam suatu hal. Karena percayalah, tiada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Gitu. Dan itu emang betul-betul nyata Kak. Betul sekali. Ya, Itu kan? terbukti di kamu. Karena saya tahu banget perjalanan kamu itu. Ya kayak kakak yang nemuin. Aduh sedih banget kalau ceritain itu, luar biasa Iya, banget ya. Betul sekali. Saya Kak baru gabung ya. Iya. Terus dilatih sama Kak Agus ya. Memang saya itu emang pengen banget dari dulunya pengen banget masuk di bidang model ya Kak ya. Modeling, oke. Sampai suatu hari sebelum saya gabung itu saya sempat ngeliat Kak di sanggar Kakak tuh. Kan ada tempat gym tuh. Betul. Saya lihat di kaca tuh. Saya pengen ngeliat gimana sih sesempurnanya model itu kayak gitu kan. Betul. Saya lihat ada Kak Agus dan juga anak didiknya, dan saat itu saya ngelihat itu emang luar biasa mereka secara fisik dan Dan lain-lainnya. pakaian itu emang benar-benar layak banget disebut model gitu kan. Betul. Sempat drop saat itu, sempat kayak udahlah Down. mungkin hanya sebuah mimpi kayak gitu kan. Tapi ya itu kan kita nggak tahu jalan seseorang ya. Betul. Akhirnya Kak Agus menelepon ya, Betul. ketemu kita saat itu ya. Iya. Ketemu dan akhirnya dikasih kesempatan untuk bergabung di situ, dilatih. Tapi waktu dilatih yang hari pertama itu Kak, ternyata berapa hari kemudian saya diikutkan lomba kan ya, yang di Ramayana itu ya. Kompetisi. Dan itu bener-bener deg-degan sumpah banget karena itu baru aja belajar catwalk ya, Iya. dilatih sama Kak Agus itu sampai kayak muter-muter hampir-hampir jatuh. Tapi dipercayakan Kak Agus untuk mengikuti ajang lomba di saat itu. Betul.
awalnya sempat drop, sempat nggak mau kan, cari alasan kayak misalkan nih nggak bisa Kak, sibuk atau gimana gitu kan. Cuma Kak Agus tetap meyakinkan. Saya ingat Kak, sampai sekarang saya ingat kata-kata Kak Agus itu. Jangan dicari menangnya, yang penting adalah pengalamannya. Saya ingat betul itu kata-kata yang terlontar dari seorang Kak Agus, dan disitulah saya mulai berpikir segala suatu hal yang belum kita coba, kita nggak tahu hasilnya seperti apa. Betul. Dan terbukti saat itu mungkin keberuntungan ada di saya kayak saat saya memenangkan ajang itu, di sana tuh mulai ada rasa kepercayaan diri yang mulai tumbuh Kak. Betul. Ternyata yang selama ini yang kita rasakan, kita anggap diri kita nggak bisa, sebenarnya tuh kita mempunyai kesempatan yang sama seperti Kak Agus kan ya. Betul. Intinya adalah apa kita ingin mencoba atau kita tetap menjadi seorang yang sama. Kalau kita mencoba, ya mungkin ada perubahan ke depannya ya. Kalau kita menyerah atau kita diam di tempat, ya mungkin semuanya akan seperti ini terus kayak gitu. Dan semua kembali ke pilihan kita masing-masing kan gitu kan. Gitu. Jadi kalau untuk Sanggar sekarang di mana Kak posisi Kak? Masih Di veteran. di veteran. Ya, sekarang pindah di veteran, itu lebih strategis tepatnya. Lebih strategis. Di pinggir jalan besar. Jadi area parkirnya lebih mudah. Lebih mudah ya. Jadi kita pikirkan supaya mempermudah orang menjangkaunya gitu loh. Jadi alhamdulillah ya lumayan banyak lah sekarang. Alhamdulillah ya. Iya. Dan beliau ini emang lagi padat-padatnya nih. Tadi kan kita sempat ini ya, Komunikasi sempat ngobrol ya. Iya. Gimana kalau misalkan besok dan besok kayak gitu. Ternyata memang kesibukan beliau ini agak susah ya kayak gitu ya. Makanya kita sempatkan langsung untuk bikin hari ini juga dadakan Kak ya. Betul sekali. Apa nih Kak next project Kakak nih nanti nih? Next projectnya sebenarnya banyak Kak. Hampir setiap minggu tuh ada. Cuman kalau untuk di minggu ini tuh kita kebetulan ada ngurus launching salah satu mobil. Nah, jadi kita mensupport acara itu dengan menyediakan dancer, terus juga fashion show-nya juga. Tapi Kakak tampil juga kan? Iya. Harus tampil lah, ini kan adalah ikonnya di situ kan. Luar biasa ya. Sekarang tuh dari posisi di balik layar. Cuman karena ini event besar, jadi harus turun deh kayaknya suhunya ya. Iya, nanti beberapa cuplikan nanti akan kita tayangkan. Buat adik-adik yang memang punya bakat tapi kadang-kadang malu, takut gitu, nggak salah misalnya adik itu konsultasi dulu gitu. Misalnya konsultasi dulu, bisa chat Kak Agus atau DM Kak Agus lewat Instagram, itu bisa aja nanya-nanya dulu gitu kan. Misalnya, Kak, saya tuh pengen banget jadi model atau jadi dancer gitu kan, tapi saya jujur saya malu Kak gitu. Nah dari situ nanti Kak Agus akan memberikan pencerahan, memberikan semacam saran dan arahan bagaimana sih caranya meningkatkan kepercayaan diri gitu. Betul. Semua itu memang butuh proses. Nah jadi dari proses itulah akan diajarkan bagaimana cara public speaking yang baik dan benar, bagaimana cara berjalan di atas catwalk yang baik dan benar. Terus ketika kita perform itu akan diajari bagaimana juga caranya yang baik dan benar. Nah dari situ maka pelan-pelan akan muncul yang namanya confidence. Jadi akan muncul rasa kepercayaan diri, step by step. Nah dari situ semakin sering kamu mempunyai jam terbang yang tinggi, maka tingkat kepercayaan diri kamu maka akan semakin tinggi. Dari situlah akan terbukti hasil dari apa yang sudah akan kamu lakukan dari belajar di sekolah model dan dancer di Scarlett Banjarmasin. Ya, jadi jika kalian ingin bergabung atau sekedar sharing ya tentang dunia model ataupun dancer, kalian bisa hubungin di Instagram Kak Agus ya. Nanti ada di bawah sini nih. Siap. Pesan-pesan buat anak-anak didik sekarang apa Kak? Oke. Buat anak-anak didik sekarang yang jelas terus belajar, terus berkembang. Ingat satu hal bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi ingat, rendahkanlah dirimu bagai mutiara di dasar lautan. Tetap menjadi orang yang rendah diri, jangan cepat puas, jangan sombong, jangan angkuh dengan apa yang sudah Anda miliki, tapi tetap rendah diri. Ya, karena kunci dari kesuksesan itu sendiri adalah attitude yang baik.
seperti itu. Etika dan attitude itu sangat berpengaruh ya. Betul Bukan sekali. hanya di ruang lingkup entertain, Betul. tapi dalam hidup kita di masyarakat. Everything, semuanya. Iya. Betul. Kan kita nggak tahu ya perjalanan karir ya. Betul. Siapa tahu nanti kita belajar basic, terus kita nanti menemukan jalannya, entah itu di dunia perfilman, syuting ya, atau di dunia model ataupun dancer nantinya kan nggak tahu Kak nanti ke depannya Kak. Apakah nanti ada job di luar atau kayak gimana gitu kan ya. Ya itu kembali lagi ke konsisten itu ya. Segala suatu hal yang kita lakukan sungguh-sungguh itu pasti akan menghasilkan yang bagus pula. Yang seperti itu kayak Betul sekali. kayak gitu. Jadi buat Kak Agus juga ya, beliau ini luar biasa, semangatnya luar biasa. Pokoknya tuh ilmu yang dikasihkan beliau ini benar-benar ikhlas banget ya. Dan beliau ini benar-benar sangat mendukung murid-muridnya, anak-anak didiknya untuk lebih berkembang lagi Kak ya. Jadi apapun itu, jika kalian memiliki kesempatan, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh, dengan totalitas maksimal. Maksudnya juga sikap kita. Sikap Cara kita, bertutur betul. kata, Iya. ya Kalau kan? kita cuma memiliki fisik, terus kita semena-mena, apalagi Tidak apa punya ya, etika yang etikanya baik. agak kurang ya. Orang itu, apalagi di Jakarta itu nggak dipakai orang nggak. Betul. Tapi kalau misalnya kita royal dalam artian tuh secara ini ya, sopan santun, terus menghargai apapun itu masukan dari orang, kita terima ya. Kayak gitu, orang juga pasti akan menghargai kita juga. Intinya kalau kita mau dihargain orang, kita harus ngehargain orang juga. Kayak gitu Kak. Harapan saya sih pastinya kepada Kak Agus ya, kepada teman-teman Scarlet Model dan Dancer ya, inginnya pasti berkembang terus ya, menghasilkan karya-karya yang luar biasa lagi dan lagi kayak gitu. Karena bagi saya sendiri Scarlet itu merupakan bagian dari perjalanan hidup saya Kak, yang sulit untuk dilupakan gitu. Iya. Dan gak mungkin untuk dihilangkan dalam sejarah hidup saya kayak gitu. Sehat terus buat Kak Agus, semangat terus. Saya yakin Scarlet pasti akan sangat luar biasa, pasti lebih luar biasa lagi ke depannya. Amin. Kayak gitu. Dan yang pastinya Angga juga harus Iya. bisa lebih lagi dari yang ya, sekarang. lebih lagi dan juga lebih baik lagi Kak. Secara apapun itu, karena kita kan hidup adalah tentang pembelajaran Kak. Jangan pernah berhenti ataupun puas dengan segala sesuatu yang kita capai Kak ya. Karena ya itu, kesempatan itu kadang datangnya dari jalan yang mana gitu. Betul. Ya kan ya? Betul sekali. Seperti itu Kak ya. Oke, terima kasih teman-teman di balik mata kamera. Mudah-mudahan di tayangan episode kali ini kita bisa lebih tahu lagi khususnya di bidang model dan dancer di Scarlet Model ya, tentang perjalanan karir dan juga sebagainya ya. Padahal banyak banget lagi hal-hal ataupun pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan lagi. Mungkin kita bisa next nanti Kak, episode berikutnya, karena durasinya Pendek takutnya ya. kepanjangan ya. Tapi poinnya adalah saya sangat senang banget jumpa lagi bersama guru saya ya. Oke guys. Saya malah respect gitu loh. Kok tiba-tiba murid saya yang lama kok apa ya masih ingat saya gitu loh. Selalu ingat lah dimanapun saya bilang sama Kak Egy. Ingat, pokoknya tuh orang-orang yang pernah ada di dalam hidup saya itu saya pasti ingat, kayak Kak Egy dan lain-lain, Kak Ipe, apalagi Naimah kan ya, sampai ada di artikel tuh saya ceritain tuh Betul. Naimah dan lain-lain kayak gitu. Sukses terus ya. Oke. Salam Thank you, buat thank you. anak-anak didiknya. Betul sekali, Angga juga harus sukses ya. Amin. Sukses dan semangat terus Kak Agus. Keren. Sampai jumpa kembali di balik mata kamera. Oke.